Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Promote the Series. Gimana puasa kalian? Semoga lancar ya guys. Kali ini kita akan meneruskan merangkum manhwa Sessingji Jiwa Sun Wukong atau The Great Episode part 37 ya. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya diperlihatkan para dewa dari negara Tianzhu dari dunia lain menyerbu istana surga dengan dipimpin oleh Dewa Brahma. Mereka menuduh bahwa para dewa dunia tengahlah yang telah membunuh Raja Dharmapusan dan mencuri api abadi. Sekilas tentang para dewa Tianzhu dari dunia lain. Yang pertama adalah Dewa Brahma. Sosoknya yang mempunyai 4 wajah. Dia merupakan dewa pencipta, pengetahuan, dan pemimpin para dewa. 4 wajah itu sendiri mewakili hati, kebijaksanaan, tubuh, serta kepercayaan diri. Selanjutnya adalah Dewa Siwa. Dewa dengan 4 tangan ini merupakan dewa penghancur, perusak, dan pelebur. Dia sangat suka menari-nari. Dan yang ketiga adalah Dewa Wisnu, yang merupakan dewa pemelihara. Ketiga dewa itu adalah merupakan dewa tertinggi dan terkuat di alam semesta di negara Tianzhu. Selanjutnya ada Dewa Surya. Dia adalah dewa matahari. Ia bertugas untuk mengirimkan cahaya matahari ke dunia. Dan dia merupakan adik dari Raja Dharmapusan Karmapa. Selanjutnya ada Dewa Yama, sang dewa kematian. Disebut dengan sang malaikat pencabut nyawa dan juga bertugas mengatur hukum kematian. Selanjutnya ada Dewa Indra. Dia adalah dewa petir. Dia terkenal dengan kekuatan tangan 10 petirnya yang mampu menyerang dengan sangat dahsyat. Selanjutnya adalah Dewa Bayu atau Feng Tian. Tubuhnya yang kecil itu selalu bersama tunggangannya berupa ular raksasa. Ia adalah dewa angin yang bisa mengendalikan cuaca. Dan kini para dewa dari 2 alam semesta, yaitu Kerajaan Tianzhu dan Istana Surga, telah memulai peperangan guys. Hal itu disebabkan para dewa Tianzhu berpikir bahwa para dewa surgalah yang telah membunuh Dewa Dharmapusan dan merebut api abadi. Dan kini peperangan besar akan terukir ke dalam sejarah yang kelam. Dan kini terlihat para tentara surgawi pun telah membentuk formasi untuk menahan serangan para musuh. Mereka pun maju bersama-sama. Tapi tiba-tiba saja makblar. Dengan kekuatan petirnya, Dewa Indra dengan mudahnya mengempaskan formasi dari tentara surga itu. Ia pun berkata, "Formasi yang bagus. Jika kalian mendapatkan latihan yang cukup, aku berharap itu bisa lebih hebat lagi. Semoga serangan kalian selanjutnya tidak mengecewakanku." Dan tiba-tiba datanglah seseorang dari atas Dewa Indra. Hiya mak ceder. Dan ternyata itu adalah sang Jenderal Mata Tiga yang langsung menyabetkan tombaknya. Tapi dengan cepat Dewa Indra pun segera menangkisnya. Akhirnya datang juga, ucap Dewa Indra. Dan Jenderal Mata Tiga pun menyahut, "Aku di sini hanya ingin segera menyelesaikan pekerjaanku. Dan kamu adalah pekerjaanku. Jika kamu ingin tahu kamu akan mati di tangan siapa, kau bisa memanggilku Sang Jenderal Mata Tiga." Dan dong, terlihat kini beduk ditabuh oleh seseorang. Pukulan beduk itu membuat beberapa tentara Tianzhu pun terpental. Dan itu adalah Jenderal Barat. Ia pun terus memukul beduknya. Seketika muncullah kekuatan-kekuatan ledakan yang mengempaskan para musuh di situ. Jenderal Barat yang saat ini terlihat gendut dan mata yang diikat oleh tali, ia pun dengan penuh semangat berteriak, "Haha, bagaimana gelombang pukulan ketipungku? Rasakan itu. Hei para tentara Tianzhu, kalian datang ke tempat yang salah. Istana surgawi ini adalah tempat pemakaman kalian." Dan tiba-tiba saja wut doang. Seketika beduk-beduk Jenderal Timur pun disabet oleh seseorang. Hal itu membuat Jenderal botak itu kesal dan berkata, "Oh, kau telah menghancurkan formasi bedukku." Dan ternyata itu adalah ulah dari Dewa Bayu yang datang dengan ular raksasanya. "Hei Jenderal, apa yang tersisa dari tubuh tuamu yang gemuk itu? Sepertinya kau tidak sulit untuk dikalahkan," ucap Dewa Bayu. Dan kini Dewa Bocil bertangan 4 itu pun lalu memasang kuda-kuda dengan belatinya. Ia pun berkata lagi, "Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Aku siap mati dalam peperangan ini." Dan terlihat kini Jenderal Barat pun berjalan menuruni tangga dengan pedang kaisar di punggungnya. Ia pun berkata, "Perang itu mengerikan. Mengapa ini terus saja terjadi?" Dan tiba-tiba saja seorang tentara Tianzhu datang menyerang Jenderal Timur. "Hei dewa, matilah kau!" teriaknya.
Dengan santai Jenderal Timur pun berkata, "Aduh, tolong kasihani orang tua sepertiku. Bukankah kau bisa lihat bahwa aku hanya orang yang lembut?" Tentara Tianzhu itu pun berteriak, "Orang tua harus mati lebih dulu. Jangan di sini, kau menghalangi saja." Wajah Jenderal Timur pun memerah dan berkata, "Baiklah, tapi ini belum waktunya teman kecil." Dan krak, seketika Jenderal Timur pun berubah menjadi mode tempur. Badannya pun menjadi sangat kekar dan berwarna merah, membuat bajunya pun robek. Dan dawar, Jenderal Timur pun langsung memukul dengan keras prajurit itu dengan pukulan api yang dahsyat. Ia pun berkata, "Kebijaksanaan para tetua adalah sesuatu yang iblis kecil seperti kalian tidak akan pernah bisa mengejarnya. Kau harus membayar mahal karena telah meremehkan orang tua." Dan tak lama kemudian, Dewa Wisnu pun datang mendekat melewati para prajurit. Para tentara surga yang akan menahan Dewa Wisnu pun seketika berubah menjadi pasir. Ia pun dengan tenang berkata, "Tampaknya kau jenderal kuat di sini ya. Apakah hanya dengan bisa mengalahkan pilar surga sepertimu, maka bisa cepat mengakhiri perang ini?" Jenderal Timur pun menjawab, "Kamu bisa datang dan mencobanya." Dan Dewa Wisnu pun menyahut, "Kalau begitu, aku sang Dewa Wisnu akan menjadi lawanmu." Di sisi lain, keributan pun masih terus saja terjadi. Pukulan pecut dari Dewa Kematian pun menghancurkan bangunan-bangunan istana surga. Tathagata pun terus menghindari serangan itu. Dewa Yama pun berkata, Apakah kemampuanmu hanya seperti ini? Hahaha." Dan sambil terus menyabetkan pecutnya, ia berkata, "Hei, kenapa kau hanya bertahan dan tidak menyerang?" Dan sambil menangkis sabetan-sabetan dari Dewa Yama, Tathagata pun berkata, "Karena aku masih bertanya-tanya, apa alasan kalian melakukan peperangan ini?" Dewa Yama pun berkata, "Alasan?" Dan ia pun langsung berteriak, "Intinya adalah perang besar ini karena kalian telah berbuat yang tidak menyenangkan para dewa kami. Tidak ada alasan yang lebih baik." Dan di sisi lain terlihat Dewa Sasin pun mendarat di atas reruntuhan sambil berkata, "Oh ya, kalian pikir kami yang telah membunuh Raja Dharmapusan dan mengambil api abadi ya? Alasan kalian tidak terbukti. Kalian telah menciptakan ketakutan di dunia bagian tengah ini." Dan ternyata saat ini Dewa Sasin bertarung dengan Dewa Siwa. Dewa Siwa pun sambil berpose berkata, "Raja Dharmapusan dan Raja Monyet Bulan telah mati di tangan kalian. Ini tidak ada kesalahpahaman lagi. Ayo lawan aku dengan serius, Sasin Guanyin. Tampaknya kamu akan menjadi lawan yang menarik." Dewa Sasin pun kini mulai memasang kuda-kudanya dan berkata, "Aku ingin meluruskan semua kesalahpahaman ini. Sebenarnya aku tidak suka dengan keributan. Tapi jika kalian memaksaku, aku jadi tidak punya pilihan. Ayo, akan kutemani apa maumu." Mendengar hal itu, Dewa Siwa pun langsung ancang-ancang dan dawar. Ayo, seketika Dewa Siwa pun kini meluncur ke arah Dewa Sasin. Dan kini terlihat bangunan-bangunan surga pun hancur dan porak-poranda. Peperangan itu menimbulkan ledakan dan beberapa bangunan menjadi terbakar. Para dewi pun kini menjadi sangat panik. Mereka pun berlarian ke bawah tanah tempat kolam karma bersama dengan Wen Suxing. Sesampainya di sana, Wen Suxing pun berkata, "Ini adalah dunia bawah tanah langit. Di sini sangat aman untuk menyelesaikan." Para dewi pun berkata, "Kita berada di surga sudah begitu lama, tapi aku tidak tahu tempat ini. Apa kamu selalu bekerja di sini?" tanya seorang dewi kepada Wen Suxing. Dan sambil mulai akan menulis, Wen Suxing pun berkata, "Pekerjaanku adalah menyelesaikan urusan yang sangat penting." Ia pun kini mulai meneruskan tulisannya. Para dewi pun tampak keheranan dan berkata, "Kamu masih bekerja? Di luar lagi perang." Wen Suxing pun lalu menjawab, "Mendokumentasikan kebenaran itu tidak bisa berhenti. Tidak ada waktu untuk menundanya." Para dewi pun langsung saling membicarakan Wen Suxing. Dia memang bodoh. Tidak heran orang-orang banyak yang tidak menyukainya. Dan tiba-tiba salah satu dewi pun menunjuk ke kolam dan berkata, lihatlah ke kolam itu." Apa itu? Tampaknya ada sesuatu yang akan muncul." Hal itu membuat Wen Suxing pun juga mendekat untuk melihat hal itu. "Menyingkir semuanya, menyingkir," ucapnya. Tampak Wen Suxing pun jadi panik dan berkata, hampir lupa, si Raja Kera itu masih berada di dalam kolam." Dan tiba-tiba saja, seketika muncullah Wukong dengan jiwa kera besarnya dari dalam kolam, membuat semuanya pun sangat kaget. Dan kini para dewa pun sangat ketakutan melihat monster kera raksasa berada di depannya. Wukong yang semakin mendekat kepada mereka.
Para dewi pun semakin ketakutan dan banyak yang menangis. "Ih, tolong, aku masih ingin hidup, tolong!" teriak mereka. Seketika Wukong pun langsung mengendus dan merubah wujudnya menjadi normal lagi. Wukong pun lalu tertawa. "Hahaha. Hei para dewi cantik, kalian jangan takut. Aku hanya ingin bermain dengan kalian." Wen Suxing pun lalu berkata kepada Wukong, "Hei Wukong, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Kamu malah menakut-nakuti wanita. Padahal saat ini di luar para dewa lagi perang." Wukong pun hanya meringis dan berkata, "Hei, apakah kalian begitu penakut? Wah, apakah kamu benar-benar menangis, Dewi?" Wukong pun mendekat dan memegang tangan salah satu dewi di situ. Hal itu langsung membuat dewi itu ketakutan dan berteriak, "Hei, jangan sentuh aku! Pergi sana ke neraka, brengsek!" Para dewi pun sangat takut dan jijik dengan Wukong. Sedangkan Wukong pun di situ hanya tersenyum sendiri. Dan kini Wen Suxing pun berkata lagi, "Wukong, saat ini para dewa sedang berperang melawan dewa dari dunia lain. Dan para dewi ini sangat ketakutan dengan monster. Tolong, kau jangan menggoda mereka. Itu malah membuat keadaan semakin buruk." Wukong pun jadi keheranan dan sambil menggaruk kepalanya ia berkata, "Sebenarnya apa yang terjadi?" Wen Suxing pun menjawab, "Istana surga saat ini sedang diserang." Wukong pun berkata lagi, "Oh, siapa yang melakukannya?" Wen Suxing pun lalu menjawab, "Mereka adalah para dewa dunia lain dari negara Tianzhu. Mereka datang mengamuk. Para dewa surga saat ini masih belum terlalu paham kenapa mereka menyerang begitu saja." Mendengar hal itu, Wukong pun kini wajahnya langsung mendadak serius. Scene kemudian beralih di hotel Biksu Tong yang telah terbakar. Dan di dalam situ, Surya 12 pun tampak bertarung dengan sengit melawan ketiga murid Biksu Tong. Tangan modot dalsimnya membuat ketiga murid Biksu Tong pun kewalahan. Bailang pun berkata, pukulannya sangat kuat." Patkai pun berkata, "Gerakan Surya 12 dari Tianzhu ini sangat aneh. Serangannya sangat cepat dan jangkauannya sangat jauh. Pukulannya yang bertubi-tubi membuat garpu 9 gigiku tak berguna melawan jurus dari Surya 12 ini." Gerakan dan pukulan Surya 12 ini merupakan gerakan dinamis, menggabungkan simpul dan otot yang lentur sehingga menghasilkan hukum kebijaksanaan. Dan kini ia pun dengan kedua tangannya yang lentur mulai ancang-ancang dan bersiap untuk mengeluarkan pukulan terkuatnya. Dan dengan mata yang menyala, ia pun berniat akan segera menghabisi siapapun yang menghalanginya. Di sisi lain di dalam penginapan, api pun semakin membesar. Putri Tengkorak pun segera menyuruh semua tamu dan para monster-monster lain yang berada di situ untuk segera pergi untuk menyelamatkan diri. Dan dawar, terlihat kini Surya 12 pun memukul Patkai dengan telak. Dan ia pun lalu memperhatikan Bodi yang lagi sembunyi untuk mengamankan harta yang dibawanya. Hal itu membuat Bodi pun ketakutan dan berbalik arah. Ia pun lalu dengan cepat berlari di tengah-tengah para monster yang berbondong-bondong keluar untuk menyelamatkan diri. Surya 12 yang melihat hal itu pun tak tinggal diam. Ia pun ancang-ancang dan berkata, "Hei, kau ingin berbaur di kerumunan untuk melarikan diri ya?" Dan wut, tangannya pun kini memanjang untuk menangkap Bodi. Tapi tiba-tiba mak dawak. Dengan cepat Bailang pun menyeruduk Surya 12. "Sialan kau!" teriak Surya 12. "Iya!" Bailang pun lalu terus mendorong tubuh Surya 12 dan dawar. Bailang pun menghantamkan tubuh Surya 12 ke dinding bangunan hotel. Dan krak. Keributan itu membuat bangunan hotel pun akan runtuh. "Semua orang pergi, hotel ini akan runtuh, teriak Biksu Tong. Kucing dan Patkai pun jadi panik melihat kondisi hotel yang akan ambruk. Dan mak bler. Benar saja, kini hotel itu pun akhirnya ambruk juga guys. Dan dari runtuhan itu, Surya 12 pun masih bisa bangkit. Sementara Bailang pun kini juga sudah berdiri di hadapan Surya 12. Ia pun berkata, "Hei, pembunuh utusan Brahma, aku tidak akan membiarkanmu menyakiti Bodi. Katakan dengan cepat, Xiaoyu sekarang di mana?" Biksu Tong pun kini tampak memperhatikan hotelnya yang kini telah hancur. Ia pun lalu menanyakan keadaan semua orang di situ. Patkai pun menjawab, "Kami baik-baik saja, Guru. Tapi pelanggan kita tampaknya sangat kesal." Salah satu monster pelanggan hotel pun di situ berkata, "Oh, aku telah membayar sewa setengah tahun, tapi jadi seperti ini." Surya 12 pun di situ berkata, "Hei, monster dari dunia tengah, aku dan Dewa Brahma tidak tahu di mana api abadi berada. Kalian benar-benar salah telah menuduhku. Apakah kalian telah percaya kepada Bodi?" Biksu Tong pun lalu menunjuk Surya 12 dan berkata, "Aku tidak percaya dia, tapi kamu yang telah merusak hotelku itu adalah kebenaran.
Surya 12 pun menganggap pernyataan Biksu Tong itu gila, karena ini adalah masalah tentang dunia, tapi Biksu Tong malah berpikiran tentang hotelnya. Dan tiba-tiba saja ada seseorang yang memanggil Surya 12. Surya 12 pun terkejut dan segera menoleh, dan ternyata itu adalah kupu-kupu pelangi. Ia pun berkata, "Surya, Dewa Brahma dan semua para dewa telah datang ke surga bagian tengah ini. Peperangan pun telah pecah." Mendengar hal itu, Surya 12 pun kaget bukan main. Ia tak menyangka Dewa Brahma mengambil keputusan secepat ini. Si kupu-kupu pun berkata lagi, "Brahma telah menunjukkan murkanya akibat kematian Raja Pusan dan Raja Monyet Bulan. Untuk sekarang tidak ada yang mampu menghentikannya." Surya 12 pun lalu tertunduk. Badannya pun lemas. Ia pun berkata, "Ini sudah sangat terlambat. Sudah terlambat." Biksu Tong pun jadi penasaran dan berkata, "Hei Surya 12, bisakah kau menjelaskannya?" Surya 12 pun kemudian mulai berbicara kalau dia sebenarnya kesini bukan karena utusan Brahma, akan tetapi sebaliknya. Tujuan Surya 12 kesini adalah mencoba berusaha sekuat tenaga untuk mencegah peperangan. Biksu Tong pun jadi bertanya, "Lalu perang antara siapa?" Dan dengan berat hati Surya 12 pun menjawab, "Peperangan antara para dewa dari dua alam semesta. Tapi lihat, sekarang tampaknya usahaku telah sia-sia." Pernyataan dari Dewa Surya ini pun sontak membuat semuanya kaget, karena bila itu benar-benar terjadi, saat ini dunia pasti sangat kacau. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.